Oke, saudara Bapak Ibu yang terkasih, seperti janji saya hari ini akan memberikan materi tentang perjanjian damai Babel. Ya, perjanjian damai Babel. Sisa harus naik sebelum tengah minggu. Ya, minggu yang lalu saya sudah bahas tentang UNGA 80, tetapi tentang apa saudara? Tentang UNGA 80 inisiatif. Nah, ini lebih detail lagi saudara. Ya, saudara perlu saudara ketahui bahwa saya sudah ingatkan bahwa untuk bulan September ada beberapa peristiwa yang akan terjadi. Dan saya sudah sampaikan di Sabat kemarin, yaitu peristiwa bulan merah. Ya, itu akan terjadi di tanggal 7. Kemudian UNGA 80, ya, bagian dari PBB itu mereka akan rapat besar-besaran, mereka akan bahas tentang agenda-agenda global termasuk agenda 2030. Ya, dan salah satunya adalah perdamaian antara Israel dan Palestina. Nah, di sini yang akan saya bahas ketika saya pelajari, ya, kalau mengikuti UNGA 80 ini tentang perjanjian damai, ini kelihatan sudah. Kelihatan kapan kita rapture. Sekalipun tidak bisa menentukan tanggalnya, tapi kalau tahun bisa diprediksi. Kalau dulu yang saya katakan 2026 kayaknya meleset. Belum saudara. Ya, meleset. Tapi nggak tahu juga loh ya. Kita bilang meleset lalu 2026 rapture. Ya, tapi kalau maksud saya ini mengikuti apa yang akan saya kupas hari ini saudara ya. Ya, lebih gila lagi kaum Yunani saudara. Ya, bahkan pendeta terang menderang dia menyampaikan rapture itu tanggal 23 September. Wow. Pertanyaan saya, adakah ayatnya yang mencantumkan rapture pada tanggal 23 September 2025? Ya, nggak ada, saudara. Ya, saya yakin itu bukan dari Elohim. Ya, bukan dari Elohim. Dan sekalipun ada yang mimpi katanya, itu juga bukan dari Elohim. Ya, sedangkan di kitab suci dengan jelas tidak ada yang tahu. Cuma Bapa yang tahu, nggak ada yang selain Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Cuman Bapa. Tapi kalau untuk memprediksi tahun bisa. Nah, di sini dia sudah. Makanya kan tadi UNGA 80 apa tadi? UNGA 80 perjanjian damai Babel. Baru sisa harus naik sebelum tengah minggu. Nah, saudara ya. Oke. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya. Babel sudah tahu kan apa yang terjadi dengan Babel di dalam perjanjian lama. Ya kan? Nah, saya sebut Babel yang terjadi hari-hari ini adalah Babel di-upgrade lagi menjadi Babel modern saudara ya. Nah saudara nanti pokoknya makanya saya nggak tahu kenapa saya bikin rekaman, jadi makanya saya aja khotbah saya sendiri aja saya tonton lagi saudara ya kan, tuh mereka tuh aja bingung ya kan, khotbah sendiri ya iyalah supaya mengingatkan saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, perjanjian damai Babel, ya, perjanjian damai Babel ini merupakan kode profetik, ya, untuk kesepakatan global yang tampak mulia, tapi justru membuka pintu kekejian. Ya, sekali lagi saudara, ya, saya sampaikan kepada kita semua supaya kita paham. Ya, yang saya maksudkan di sini dalam perjanjian damai Babel adalah kode profetik untuk kesepakatan global itu nanti di September, ya. Yang tampak mulia, kalau saudara lihat susunan-susunannya itu mulia sekali, saudara, ya.
Tapi justru ini membuka pintu kekejian, saudara. Ya, haleluya. Nah, kemudian selanjutnya sisa harus naik. Saya sudah jelaskan apa itu sisa. Sisa itu adalah saudara dan saya yang tersisa, yang mempertahankan iman, tidak kompromi, ya. Itu saya menamakan sisa goyim, orang-orang di luar Israel, karena saudara dan saya adalah goyim. Jadi saudara dan saya adalah sisa goyim, ya. Paham ya? Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sisa harus naik, bukan sekedar rapture, tapi pengangkatan yang sudah siap. Haleluya. Ya, sudah siap. Sudah siap dalam hal apa? Dalam hal mandiri, terpisah dari hal-hal yang kompromi. Ya, maka justru itulah saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita, saudara dan saya tidak mau terpisah, ya, mau tidak mau, saudara akan kompromi. Paham nggak sampai di sini? Ya, kalau saudara tidak mau dipisahkan, makanya kenapa kitab suci katakan saudara akan dipisahkan, kambing dan domba dipisahkan. Tujuan dipisahkan supaya saudara dan saya tidak kompromi. Ya, paham ya? Saya dibukakan loh saudara. Kalau saudara masih ada di tengah-tengah dunia ini yang kompromi, mau tidak mau saudara akan ikut kompromi. Iya kan? Mungkin tadinya saudara nggak suka demo, ikut demo. Tadinya saudara menolak vaksin, jadinya vaksin. Banyak yang begitu kan? Karena saudara ada di lingkungan yang tidak mau terpisah. Saudara masih ada di lingkungan yang nyaman, yang ramai. Iya kan? Saudara tidak mau terpisah, akhirnya saudara ikutlah komunitas yang banyak. Ini maksudnya saudara Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya mau tanya dulu, saudara siap nggak terpisah? Satu dua orang yang lain lagi mikir, dulu deh. Masih banyak kekayaan gua di rumah, apalagi gua baru kaya hari ini, iya kan? Gua baru kaya, baru punya rumah bagus, baru beli perabotan luar biasa, baru beli mobil speed motor, lalu didudi akai, susah, didudi, ya kan? Sulit saudara untuk didudi, ya. Sulit, ya, sangat sulit hati ini. Makanya saya bilang ada pendeta, ya, ada seorang pendeta bertanya kepada pendeta. Seorang pendeta A bertanya kepada pendeta B. Pendeta A katakan begini, pendeta B, bagaimana menurutmu, ya, bisakah kita ikut pangan mandiri? Si pendeta bilang, oh nggak perlu pangan mandiri karena kita akan rapture. PD-nya minta ampun saudara. Yakin saudara rapture? Yakin rapture saudara? Ya, saya bilang berkali-kali, kita pangan mandiri, ya, kita mendirikan kampung aman, ya. Persoalan yang pertama bukan rapture. Makanya saya katakan tadi, ya. Klub kan saya katakan tadi, mana catatan saya? Ya, catatan saya sisa harus naik. Memang iman kita rapture, tapi sebelum kita rapture kita akan mengalami kesukaran besar, kesukaran awal, saudara. Ya, kita akan mengalami akan hal yang demikian. Makanya saudara, kita supaya kita tidak ikut kompromi, kita harus dipisahkan. Ya kan, dipisahkan kemana? Terserah saudara, mau ke gunung, ke hutan, kemana? Kalau kita kan pilih ke hutan, ya kan? Nah di situ supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak kompromi. Nah dari situlah kita berdoa, menyembah Bapa Yahweh, kita beribadah, ya kan? Kita bercocok tanam, ya, untuk menghindari sistem global dan sambil menunggu rapture. Nanti saudara
kampung aman, saudara nggak rapture, itu urusan saudara dan saya, betul? Yang penting terpisah dulu dari sistem global. Amin. Paham nggak nih? Ya. Haleluya, ya. Sebenarnya saya sudah capek ngomong ini, saudara. Tapi nggak tahu, ya. Karena memang firman Elohim selalu baru, jadi ada kaitannya, saudara. Ya, tapi saya sudah nggak mau bertanya lagi, mau gabung enggak. Ya, tergantung hati saudara dan keputusan masing-masing. Ya, nanti tanggung jawabkan masing-masing dan sakitnya juga nanti masing-masing. Iya kan? Tergantung saudara menyerah nanti di akhir, tergantung saudara. Ya, bagaimana iman saudara. Oke, lanjut ya. Kemudian, saudara Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan sebelum tengah minggu. Apa maksud sebelum tengah minggu? Nah, kalau saudara baca dalam Daniel 9 ayat 27, ada bawah katanya. Baca dulu supaya paham, ya. Ini ada kaitannya, saudara. Saya mau fokus ke Daniel dulu. Daniel 9:27. Kita nggak akan fokus ke lain dulu, saudara. Ya. Jadi kalau berbicara perjanjian damai, ya, berbicara tentang masa, itu ada di masa 7 tahun. Ya, kita bisa lihat di Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27, bangkit berdiri, baca kuat-kuat. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan kehidupan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Haleluya. Coba di kalimat awal apa dikatakan situ lagi? Dan dia akan meneguhkan perjanjian. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Terus selama 1 pekan. Inilah yang akan, silakan duduk. Inilah yang akan dilakukan PBB selama 1 pekan. Mereka akan duduk bersama untuk membicarakan agenda-agenda, termasuk agenda 2030, bahkan perdamaian Palestina yang kacau sampai hari ini dengan Israel. Ya, ini ada kaitannya dengan Daniel 9 ayat 27, saudara. Ini menjadi warning, saudara, menjadi kehati-hatian bahwa pertengahan minggu adalah titik balik dari damai ke penganiayaan. Makanya ada firman Elohim katakan, kita merasa damai, kita merasa aman, tiba-tiba. Haleluya, ini dia, saudara. Ya, jangan terkecoh dengan kata damai, jangan terkecoh dengan kata aman, saudara. Ya, nah kita lihat, saudara, makna profetik dari perjanjian damai 7 tahun dalam Daniel 9 ayat 27. Ya, di dalam teologi akhir zaman, terutama premilenialisme, kemudian dispensasional, ayat ini, ya, seringkali ditafsirkan sebagai 1 minggu sama dengan 7 tahun. Ya, 1 minggu sama dengan 7 tahun. 1 hari sama dengan, ya, saudara paham ya? Iya. Oke ya. Jadi saudara, ini dalam bahasa nubuatan 1 minggu sama dengan 1 periode atau 7 tahun. Tokoh utamanya siapa, saudara? Ya, tokoh utamanya adalah pemimpin tentunya. Siapa pemimpinnya? Ya. Pemimpinnya adalah anti Hamasiyah yang akan membuat perjanjian dengan banyak orang. Siapakah pemimpin tersebut? Masih sama-sama, saudara. Ya, masih sama-sama. Tapi di media sosial sebenarnya sudah beredar. Tapi saya belum bisa pastikan. Sudah untuk saya pribadi sudah tahu, tapi belum bisa di go public, saudara.
Saudara, anti Hamasnya bukan Lucifer loh saudara. 666 bukan setan, bukan Lucifer. Itu adalah angka manusia, jangan salah. Oh, 66 itu setan, bukan saudara. Ya, 66 itu manusia, itu angka manusia, bilangan 666. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, haleluya. Bicara pertengahan minggu, ya, berarti berbicara 3,5 tahun. Saya sudah pernah singgung-singgung ini, sudah 3,5 tahun awal, 3,5 tahun akhir, saudara, ya, haleluya. Bicara pertengahan minggu, kalau kita kaitkan dengan Daniel tadi, ya, itu perjanjian dilanggar, saudara. Ya, perjanjian dilanggar, nah terjadilah kekejian yang menyebabkan kehancuran, ya, atau abomination of desolation. Jadi saudara, tujuannya adalah menandai awal masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Haleluya. Lihat tanda-tanda di luar sana. Ya, kalau saya kan buka-buka, berkait-kaitkan yang terjadi. Mereka teriak-teriak besar, saya kaitkan, saya hitung-hitungan lagi. Apalagi soal beras, ya kan, yang lagi heboh-heboh juga, yang lagi viral, lagi teriak-teriak sampai sekarang kan adalah beras, betul? Di Kalimantan Timur udah susah beras, di Balikpapan mereka sementara antri karena beras sudah langka. Ya, bersyukur kita masih banyak stok nangakayan, ya. Ya, di Kalimantan Timur, Balikpapan, kota sebesar itu sudah susah beras, saudara. Ngeri nggak? Ya, nah saya terus pelajari. Saya pelajari. Saya kaitkan dengan Wahyu 6 ayat 6. Nah saya pikirkan Wahyu 6 ayat 6 dia 1 dinar, secupak gandum sedinar. Ya kan, artinya kan secupak itu sama dengan gaji upah satu orang satu hari. Taruhlah gaji saudara berapa satu hari? Taruhlah 100.000, ya. 100.000. Oke, ya. Saudara, kalau masih bujang kayak saya, nggak begitu banyak makan, ya kan? Ya, palingan nggak nyampe sekilo beras. Kalau saudara yang udah berkeluarga, satu hari saudara makan berapa? Berapa kilo kira-kira? 2 kilo, 3 kilo habis? 2 kilo lah, saudara banyak, anak, suami, istri. Kalau anak satu nih sih, anak banyak, anak 6, 7, 8, 9, 2-3 kilo habis kau, betul nggak? Habis, ya, habis nggak? Nah, saya nggak usah hitung-hitungan lah 10 kilo, 5 kilo, 5 kilo premium, berapa sekarang harga di pasaran? Kalau saya cek kemarin, saya beli bulan yang lalu dari 85.000 jadi 90.000, saudara. 90.000 yang 5 kilo premium. Saya nggak bicara yang 10 kilo dulu. Saya hitung-hitungan yang 5 kilo aja. Ya, saya makan sebulan habis sudah. Oke, 5 kilo sebulan saya pribadi. Udah dengan kucing. Kucing 3. Saya dan kucing, ya. Oke. Satu bulan 5 kilo, oke ya. 1 bulan 5. Nah, saudara yang makan 3 kilo 1 hari, berarti 2 hari mau sekitar 5 kilo. Taruhlah 5 kilo. Berarti saudara makan 2 hari hanya dengan 1 karung 5 kilo. 1 karung 5 kilo. Coba hitung-hitung baik-baik, ya. 5 kilo berarti saudara makan dalam satu keluarga yang mungkin anak banyak, 2 hari habis 1 karung 5 kilo. Ya, berarti kan kalau saudara kaitkan dengan secupak gandum sedinar, upah 1 hari, saudara kerja berapa hari? Iya kan, seminggu taruhlah kan, 1 hari 100.000. Berarti saudara, halo, ya, anggaplah 1 kilo itu 5 kilo itu 1 karung 5 kilo itu 100.000 1 hari.
Berarti Anda makan sehari 5 kilo 1 karung beras. Taruhlah 2 hari. Ya, 2 hari loh saudara. Dalam bukan Anda sendiri loh, sudah dengan manusia yang lain, ya kan? Ya, berarti itulah upah saudara. Ya, itulah upah sedinar saudara. Berarti apa saudara? Wahyu 6 sudah digenapi tidak? Sudah. Ya, haleluya. Saudara rasakan nggak saudara makan, apalagi yang tukang makan banyak? Ya, saudara. Saudara terasa nggak? Saudara makan berapa kali saudara? 3 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali saudara. Ya. Dan satu hari 3 kali, belum nambahnya. Oh, 6 kali jadinya satu hari. Kalau dia tambah 2 kali, 3 kali, aduh, haleluya. Ya, ya, kalau saya paling nambah 2 kali, ya kan? Nah, kadang enggak. Tapi sendiri nggak apa-apa, ya. Tergenapi nggak firman tuh? Tergenapi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Makanya jangan ngeyel saudara. Oke, Anda sekarang lagi banyak duit, tapi kalau dia inflasi habis duit saudara. Kalau dia nanti terjadi seperti yang saya katakan di awal sebelum kita masuk firman saudara, mengerikan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan yang susah makin susah. Ya, yang kaya makin kaya tapi mereka pun berdampak saudara. Kalau yang susah tidak mampu membeli apa daya mereka yang kaya. Terlebih mereka yang bertoko, mereka pun akan merasakan hal yang sama saudara. Jadi semuanya akan merasakan dampaknya yang begitu luar biasa. Ya, di Nangakaya ada yang begitu sekarang. Untuk soal makan saja. Itu tadi bicara itu baru bicara beras loh saudara ya. Kalau Anda upahnya 1 hari 100.000, cuma untuk makan beli beras, lalu lauknya kemenai saudara yang gak duit. Ya, saudara mau beli lauk dari uang mana sedangkan saudara sudah pakai beli beras. Coba pikir saudara. Ya. Nak ngutang terus. Meledak saudara, itulah ikatan, itulah belenggu. Makanya mikir dari sekarang saudara, apa yang saudara harus perbuat. Ini firman Elohim, ini firman Bapak Yahweh yang bersuara untuk berkata kepada saudara, bersiap. Jangan main-main saudara. Anda punya anak, masih ada anak kecil saudara. Ya, apakah Anda tidak kasihan anak saudara makan minyak, garam, nasi terus setiap hari? Saya aja sebulan penuh makan telur sangsot nyawa. Tapi telur aja udah mahal loh saudara. Haleluya. Karena apa? Kita malas jalan kaki juga sebenarnya. Karena beli lauk ini itu saudara. Ya. Perhatikan baik-baik, ini kebenaran. Jangan nanti saudara teriak-teriak nanti. Percuma, nggak ada gunanya saudara. Menyesal dari sekarang. Makanya uang yang ada berkali-kali saya sampaikan ditabung untuk persiapan, bukan untuk wah-wah di luar sana. Ya, iya, ketawalah mumpung masih belum Anda menangis. Ya. Karena kalau dibilang kadang-kadang ngeyel saudara kan. Ya, lihat di luar sana saudara. Lihat kekacauan tragedi yang di luar sana. Ini memicu. Bukan tidak saudara. Ya, haleluya. Kita lanjut saudara, ini masih panjang perjalanan. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, tujuannya adalah menandai awal masa tribulasi atau kesusahan besar. Nah saudara perhatikan Daniel 9 ayat 27 sekali lagi.
Ia akan membuat suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Tetapi di tengah minggu itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Ya, ini sering dikaitkan saudara dengan skenario geopolitik di Timur Tengah, khususnya Israel dan perjanjian damai yang tampak menjanjikan tapi berujung pengkhianatan. Enak nggak dikhianati saudara? Ya, nggak enak kan? Makanya saudara. Nah, yang dimaksudkan ke perjanjian damai di sini adalah Israel dan Palestina. Disinilah saudara kita harus melihat. Saya tidak melihat dari segi lain. Dari awal saya sudah katakan, saya melihat tentang pengangkatan itu dari sini saudara. Perjanjian damai. Ya, karena kita bicara perjanjian damai 7 tahun dalam konteks nubuatan Daniel 9 ayat 27, maka Israel dan Palestina sangat mungkin menjadi panggung utama dari perjanjian tersebut. Ya, tapi ini bukan sekadar konflik dua bangsa, tapi ini adalah merupakan sumbu profetik yang menyulut sistem Babel global. Haleluya. Paham ya? Kita lanjut ya. Jadi kenapa Israel Palestina jadi fokus perjanjian damai? Kenapa Palestina dan Israel menjadi fokus perjanjian damai? Ya, yang pertama, karena Yerusalem adalah titik sentral daripada nubuatan. Amin. Ya, Israel itu nubuatan. Yerusalem adalah titik sentral nubuatan. Yerusalem bukan sekedar ibu kota, tapi ini adalah jam profetik dunia. Makanya selalu saya katakan, lihat Israel. Itu adalah jam dunia. Haleluya. Jadi saudara, konflik Israel Palestina itu selalu berpusat di Yerusalem. Terutama soal apa? Soal hak wilayah. Mereka memperebutkan wilayah. Israel ngaku ini Israel punya, Palestina pun demikian. Tapi memang sebenarnya itu punya Israel saudara. Ya, sudah dinubuatkan dari awal. Kemudian mereka apalagi saudara, selain hak atas wilayah, yaitu status tempat suci, Temple Mount. Ya, dan hak kembali pengungsi Palestina. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah ya, inilah Yerusalem sebagai titik sentral nubuatan. Kemudian saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita lihat saudara, yang kedua, kenapa Israel dan Palestina itu jadi fokus perjanjian damai? Karena yang kedua, dalam nubuatan Daniel 9 ayat 27 itu berbicara tentang banyak bangsa. Ya, karena dikatakan ia akan membuat suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Kemudian banyak orang, ya, perhatikan kata banyak orang, ya, berarti bisa mencakup apa? Negara-negara Arab Barat dan Israel, saudara. Ya. Akan tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Israel adalah pusatnya karena korban sembelihan dan tempat kudus yang disebut hanya relevan secara nubuatan di Yerusalem. Ya, paham saudara ya? Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Israel Palestina jadi fokus perjanjian damai? Yang ketiga, UNGA 80 dan dukungan global untuk Palestina. Nah, tahun 2025 ya, 143 negara telah mendukung Palestina sebagai anggota penuh dari
PBB. Ada tahu ya apa arti PBB? Nah, ini yang SMP, yang sekolah, yang tamat ini bagaimana nih? Perserikatan Bangsa UNGA 8 yang disebut dengan UNGA 80 karena ulang tahun PBB yang ke-80, saudara. Ya, ini bisa menjadi landasan diplomatik untuk perjanjian damai multinasional, saudara. Dan dunia sedang menyusun solusi dua negara. Bisa jadi ini adalah kerangka awal dari perjanjian 7 tahun. Jadi saudara, menurut saya perjanjian damai bukan tentang perjanjian damai bukan tentang perdamaian, akan tetapi tentang panggung Babel. Ya, bukan lagi panggung sandiwara, tetapi menjadi panggung Babel, saudara. Israel Palestina bukan sekedar konflik, tapi ini adalah nadi dari nubuatan. Ya, kemudian damai ditekan di Yerusalem, yang artinya kekejian muncul di tempat kudus. Makanya sisa, siapa saudara sisa? Saudara dan saya. Yang menjadi sisa goim, amin. Ya, jadi sisa harus naik sebelum tanduk muncul. Maksudnya apa, saudara? Ya. Artinya saat goim taat, ya, setia, bayar harga pikul salib sangkal diri, akan diangkat dulu. Ya, barulah anti Hamasya Jadi saya tetap meyakini, tetap mengalami kesukaran, akan mengalami kesukaran, tapi bukan kesukaran bagian dari siksaan anti Hamasya. Ya, saya belum berubah, saudara. Saya masih seperti itu. Ya, pertanyaannya, nah ini menarik, saudara. Pertanyaannya, kapan rapture? Kapan pengangkatan, saudara? Ya, kita lihat ya, melihat menurut UNGA 80 tentang perjanjian damai dalam Daniel 9 ayat 27. Setelah kesepakatan itu terjadi, kapan itu terjadi kesepakatan UNGA 80? Bulan September, selama berapa minggu? 1 minggu. Ya, oke. Ya, sekarang kita kupas bagian yang pertama. Ya, yang adalah panggung Babel modern. Ya, saya katakan panggung Babel modern yang di-upgrade, saudara. Ya, oke. Sebagai ayat pembuka, sebagai landasan itu Daniel 9 ayat 27. Ya, kita sudah baca tadi. Ya, tapi saya bacakan lagi. Ia akan membuat suatu perjanjian dengan banyak orang selama berapa minggu? Satu pekan, 1 minggu. Nah, ini bicara tentang perjanjian damai global yang tampak mulia, tapi akan dihianati di tengah minggu, ya, akan dihianati di tengah minggu atau di 3,5 tahun. Kalau UNGA 80 itu disahkan di bulan, taruhlah September kan, taruhlah Oktober, berarti masih masuk 2025, betul? Berarti masih masuk hitungan 2025, hitungan 3,5 tahun ke depan. 2028. Itu 2025 akhir, taruhlah Oktober, hitung 3,5 tahun ke depan. 2029 awal. 2025, 2026, 2027, 2020. Ya, enggak.
setengahnya kan ini sudah di itu. Karena kan dari 2005. Yes. Kalau tidak 2028, 2020. Jadi begini bahasa sederhana. Kalau dulu kan kita bilang 2026 awal, 2025 akhir. Dan kita pastikan itu meleset. Tapi kayaknya ini kalau menurut ini UNGAD 80 tidak akan meleset. Kalau tidak di 2027 akhir, 2028 masih bisa, kita masih ada di sana. Masih ada di kampung aman. Karena udah kacau 3,5 tahun kesukaran loh saudara. Jangan main-main. Makanya saya bilang start kesukaran dimulai 2026. Sudah siap? Makanya saya gas pokoknya. Apapun yang terjadi gas. Ya udah siap Ibu Angga? Racunnya. Gas. Pokoknya 2025 akhir sudah berdiri rumah di sana. Ya, 2025 akhir sudah siap semua. 2026 jadilah kehendakmu ya Bapak. Amin. Saya sudah bilang sama kawan saya, gas, kalau enggak dikunci. Nggak bisa datang ke sini. Ngeri saudara. Ya, mengerikan hari-hari ini saudara. Dan saya pastikan itu 2026. Semua jalan 2026. Biarlah mau demo kayak manapun, namanya sudah menjadi agenda tetap jalan. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian kita lihat ayatnya selain dari Daniel 9 ayat 27. Lukas 21-24. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Artinya apa itu saudara? Ya, artinya Palestina dan Yerusalem menjadi simbol profetik, diinjak oleh sistem dunia, tapi akan dipulihkan oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Kemudian kita lanjut di Wahyu 13 ayat 7. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Artinya apa? Artinya sistem anti Hamasiyah akan menguasai panggung global, dan UNGAD 80 adalah salah satu alatnya. Haleluya. Paham saudara? Dan itu dimulai September. Haleluya. Paham saudara? UNGAD 80 sama dengan panggung Babel global. Ya, dan saya ulangi, mungkin lupa kali apa itu UNGAD 80 ya. UNGAD 80 adalah sidang umum PBB yang ke-80, sama dengan Indonesia kan? Ulang tahun yang ke-80. Belum selesai kemerdekaan, kacau balau. Apa yang terjadi dengan secara global nanti setelah pembahasan PBB UNGAD 80. Ya, UNGAD 80 akan dilaksanakan bulan September. Berarti baru 79. Nanti 80 bulan September. Dengan tema 80 years and more for peace, development and human rights. Artinya 80 tahun dan seterusnya demi perdamaian. Bagus kan? Saya bilang tadi kan bagus. Demi perdamaian, untuk pembangunan dan hak asasi manusia. Joko Date, ya kan? Nah, ini adalah tema resmi sidang umum PBB 80 atau yang disebut dengan UNGAD 80 yang secara diplomatik ingin menegaskan bahwa selama 80 tahun berdiri PBB berkomitmen untuk mendorong yang pertama perdamaian global, yang kedua pembangunan berkelanjutan, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, perdamaian global antara konflik yang terjadi antara Israel Palestina, pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan smart city, untuk mewujudkan agenda-agenda mereka, dan perlindungan hak asasi manusia.
ya, untuk katanya untuk kesehatan supaya tidak lagi ada COVID-19, tidak ada lagi wabah, tidak ada lagi virus. Itu bullshit semuanya. Itu adalah kebohongan. Ya. Maka muncullah undang-undang nomor 17. Ngeri saudara. Ya. Sekarang wabah virus sudah ada di mana-mana. Di Sumeneb. Saudara sudah lihat postingan saya? Itu sudah dijadikan KLB. Kejadian luar biasa. Makanya setiap mereka harus divaksin. Dan itu merupakan program mereka supaya anak-anak tidak kena campak masuk SD, masuk TK, masuk SMP, masuk SMA. Ketika kita ngomong enggak apa-apa. Baik. Bukan anak-anak nuan. Joko dah. Terserah. Yang penting kita sudah bicara. Kalau nanti dapat sakit, ya, kalau sakit baik puji Bapa Yahweh, mati. Bukan sedikit kasus kejadian. Saya sudah ingatkan baik-baik. Hati-hati anak-anak yang tidak terpantau oleh orang tua di sekolah. Ngeri sudah. Ini bukan rahasia pribadi, ini udah rahasia umum sudah. Ya. Dan banyak yang menolak akan hal ini. Sekalipun mereka katakan gara-gara menolak vaksin sampai meningkatnya campak di Sumeneb. Kembali lagi kepada hak asasi. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Mau percaya atau tidak, betul? Tapi faktanya di lapangan tidak sedikit yang mati. Ya. Kemudian muncullah anak-anak yang cacingan sampai viral, yang katanya keluar dari mulut, keluar dari otak. Ya, makanya mereka menawarkan apa? Aben. Coba saya lihat itu. Nama obatnya. Padahal itu obat keras, sudah saya posting kah? Sudah. Ya, obat apa namanya tuh? Oh ini. Albendazole. Albendazole kalau saudara lihat itu ada warna merah tulisan K. Itu obat keras saudara. Ya. Obat keras tapi kenapa dikasih? Tanpa apa? Tanpa instruksi dari dokter. Seenaknya masuk sekolah nih obat, kau cacingan nih cacing. Ini cacing lagi, ini obat minum supaya kau tidak cacingan. Ya. Ada anak-anak sekolah makan minum obat itu? Ngeri saudara. Ya, bersyukurlah saudara memahami, amin. Haleluya. Ya, inilah yang terjadi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Yang secara logika masuk di akal, betul nggak saudara? Ya, secara logika itu masuk akal. Dari apa yang mereka sampaikan saudara. Oke, kita lanjut saudara. Jadi inilah komitmen dari PBB apa tadi? Perdamaian global, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. Ya, namun dari sudut pandangan profetik, ya, ini pandangan profetik sebagai kita, sebagai sisa goyim. Ini bisa dibaca sebagai retorika Babel. Kenapa? Karena perdamaian yang ditawarkan itu bukan berdasarkan kebenaran dari Bapa Yahweh, melainkan konsensus dunia yang kompromi. Makanya saya katakan ini adalah panggung Babel. Ya, kenapa disebut panggung Babel? Karena Babel merupakan simbol persatuan manusia tanpa Bapa Yahweh, betul? Kalau dalam perjanjian lama simbol dari Babel apa? Mereka membangun menara Babel untuk apa? Ya, untuk istilahnya menyamakan dengan Elohim.
Makanya Elohim memporak-porandakan. Disinilah juga di zaman modern, inilah panggung Babel, saudara. Ya, mereka bangun panggung Babel, saudara, sebagai simbol persatuan manusia tanpa membutuhkan Elohim. Ngeri, saudara. Jadi Unggal 80 bicara soal better together, yaitu retorika persatuan tanpa pertobatan, tanpa kebenaran, dan tanpa Elohim. Semua bangsa bersatu, tapi bukan untuk menyembah Bapa Yahweh, melainkan untuk menyusun sistem global yang akan menolak Bapa Yahweh. Ngeri, saudara. Ya, benar nggak, saudara? Mereka seolah-olah membuat sistem untuk tidak lagi peduli dengan Elohim. Ya, mereka membuat sistem supaya kita sebagai manusia lebih percaya kepada sistem. Dan sistem itu berbicara sembah aku, itu wahyu, patung yang berbicara. Ya, ngeri, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, makanya saya katakan tadi, saudara, mari pekahlah, saudara, dalam hal ini. Belajarlah dalam hal ini. Haleluya. Kemudian pertanyaan saya, siapa saja yang mendukung Palestina? Nah, ini dia. Ya. Siapa saja yang mendukung Palestina? Tadi kan saya sudah katakan ada berapa negara? 143 negara loh, saudara. Ya, 143 negara mereka lah yang mendukung Palestina. Jadi dunia bersatu, tapi bukan untuk kebenaran, saudara. Ya, ini terlihat mulia, tapi secara profetik dunia bersatu membela Palestina, tapi bukan untuk Yerusalem surgawi. Banyak dukungan berasal dari negara yang juga menolak otoritas Elohim Yahweh. Sebagai penggenapannya dicatat dalam Lukas 21 ayat 24. Coba baca lagi. Ngeri, saudara. Semuanya tergenapi hari-hari ini. Tidak ada yang tergenapi. Jadi kitab suci bukan hoax. Kitab suci adalah kebenaran. Adalah nubuatan yang terjadi. Silakan. 21 ayat 24. Dan mereka akan roboh oleh mata pedang dan akan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai saat bagi bangsa-bangsa lain telah digenapi. Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Tergenapi, saudara. Kemudian kita lihat reformasi Unggal 80 sebagai sistem anti Hamasiyah. Mereka mulai menyusun struktur finalnya. Ya, yang pertama UN 80 adalah proyek reformasi besar-besaran karena mereka membentuk eksekutif sekretariat untuk menyatukan kebijakan global. Bahkan mereka menggabungkan fungsi perdamaian, mereka menggabungkan pembangunan dan hak asasi manusia seperti yang saya katakan tadi. Bahkan mereka menyusun ulang sistem koordinasi negara-negara anggota, saudara. Jadi secara profetik ini bukan sekedar efisiensi birokrasi, tetapi ini adalah merupakan penyusunan struktur Babel dan sudah final, yaitu satu sistem, satu suara, dan satu kontrol. Dan ini juga merupakan persiapan untuk perjanjian damai 7 tahun yang akan dikhianati. Jadi saudara, jangan tertipu oleh damai Babel. Ya, dunia bersatu bukan untuk kebenaran, tapi untuk sistem yang akan menolak Elohim Yahweh. Siapa sisa? Ya, harus berjaga karena panggung Babel sudah disusun. Amin. Haleluya. Ya, kemudian saudara, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu perjanjian damai 7 tahun. Ini adalah bagian inti dari nubuatan Daniel 9 ayat 27 yang sering jadi titik awal pemetaan zaman akhir.
Jadi kita kembali ke Daniel 9 ayat 27. Saya bacakan kembali. Ia akan membuat suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Tetapi di tengah minggu itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Saudara perhatikan kata 1 minggu. Sama dengan berapa tadi? 7 tahun dalam bahasa nubuatan. 1 minggu sama dengan 1 periode 7. Kemudian saudara perhatikan kata ia. Ya, ia adalah tokoh yang sering ditafsir sebagai anti Hamasiyah atau pemimpin global. Kemudian saudara perhatikan kalimat perjanjian dengan banyak orang. Artinya kesepakatan damai multinasional yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab. Ya. Dan perhatikan kalimat terakhir, tengah minggu. Tengah minggu tadi sudah dijelaskan 3,5 tahun. Inilah apa? Titik pengkhianatan. Ya, inilah titik pengkhianatan. Haleluya. Kemudian ayat selanjutnya 2 Tesalonika 2, 3 sampai 4. Minta tolong baca lagi. Novianti. 2 ayat 3 sampai 4. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yakni dia yang menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu yang disebut Tuhan atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai tinggal di tempat kudus Elohim sambil memamerkan diri bahwa dia adalah Elohim. Ya, jadi 2 Tesalonika 2, 3 sampai jelas. Manusia durhaka. Ya, siapa dia? Yang meninggikan diri di atas segala yang disebut ilah, duduk di bait Elohim dan menyatakan diri sebagai Elohim. Lihat saudara, ini menggambarkan pengkhianatan perjanjian. Dialah tokoh anti Hamasiyah yang menyatakan diri sebagai ilahi, saudara. Dan ini terjadi di mana? Di tengah minggu saat sistem Babel mulai menunjukkan wajah aslinya. Saya percaya ketika dia duduk kita diangkat. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Ayat selanjutnya Matius 24 ayat 15. Baca. Matius 24 ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat kudus, siapa yang membaca biarlah ia memahaminya. Ya, bukan cuma membaca, yang dengar juga harus paham. Amin. Ya, kekejian yang membinasakan yang disebut oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus. Nah, ini Yesus sendiri yang mengkonfirmasi tentang nubuatan Daniel. Jadi ini bukan hoax. Ya, Yesus yang menyampaikan loh saudara, yang mengkonfirmasi tentang nubuatan dari Daniel. Kemudian dikatakan kekejian. Ya, ini sama dengan tindakan profan yang menghancurkan ibadah sejati. Apa itu profan? Profan adalah segala sesuatu yang tidak kudus, tidak dipisahkan untuk Elohim, atau bahkan menodai yang kudus. Amin. Makanya tadi di awal saya katakan sebelum firman, kita harus dipisahkan. Amin. Dipisahkan dari yang kudus dan yang tidak kudus, dari yang kudis dan yang tidak berkudis, saudara. Ya. Amin, saudara. Supaya kita tidak dikatakan profan. Ya, kekudusan tapi ada orang-orang kudus di dalam. Ada orang-orang yang tidak kudus di dalam, saudara. Makanya saya lihat banyak yang tidak siap. Termasuk penyembah-penyembah Bapak Yahweh, banyak yang tidak siap.
Ya, seharusnya kita di desa tidak terlalu begitu sudah dibandingkan orang-orang kota. Seharusnya saudara siap, tapi faktanya memang Anda pun tidak siap. Yang lain maksudnya. Ya, tidak siap. Makanya saya pun menyerah. Kehendak Bapa Yahweh aja. Yang siap itu kita. Siapapun yang siap berarti kita akan bersama-sama. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, saudara siap gak nih? Oke saudara, siap. Ya, saya tekankan, apalagi saudara yang punya anak, siap. Karena Anda akan menyerah dengan keadaan. Kalau Anda melihat anak Anda nangis-nangis, minta makan, minta jajan ini dan itu, ya, saudara akan menyerah dengan sistem. Saya ingatkan sekarang, jangan menyesal nanti, tidak akan ada gunanya. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang akan terjadi saudara. Ya, kekejian yang membinasakan yang disebut oleh Nabi Nadia sudah berdiri, hampir berdiri di tempat kudus, dan itu Yesua sendiri yang mengkonfirmasinya. Ya. Dan ya, jangan sampai kita menjadi profan. Sekali lagi, profan adalah segala sesuatu yang tidak kudus, ya, yang tidak kudus, yang tidak dipisahkan untuk Elohim, ya, atau bahkan menodai yang kudus, ya. Jangan sampai, makanya saya bilang, yang main-main, yang setengah-setengah, ya kan, yang masih kompromi keluar saja, tidak usah sama-sama dengan kita, betul nggak? Karena akan menodai tempat kudus, apalagi di kampung aman yang udah divaksin. Terus nggak bertobat, ya kan, lalu kita bawa itu menodai tempat kudus, kita kacau nanti juga saudara pagi lusa. Ya, mengerikan saudara. Ya, mengerikan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Ya, tempat kudus, ya, bisa berbicara bait suci, dan tempat kudus juga bisa berbicara tempat pusat ibadah. Jadi saya sudah, istilah orang Jawa, sudah legowo. Ya, yang tersisa ya udah, mau tersisa 1 kakak, 2 kakak, 3 kakak, nggak apa-apa. Amin. Yang penting terpisah dari orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang masih kompromi. Terpisah saudara. Ya. Saudara harus yakin. Saudara mau dipisahkan. Amin. Kalau enggak, saudara termasuk profan. Saudara akan ada di orang-orang yang berdiri di tempat kudus. Ya. Jangan saudara. Oke, lanjut. Ya, dengan cepat. Mari kita lihat, kita tafsir ya. Secara detail perjanjian damai kita tahu. Yang pertama. Ya, yang pertama, ini sudah masuk tahap inti, lebih masuk lagi, saudara harus paham mengerti ini ya. Ya. Tahap yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal itu disebut dengan damai palsu. Damai palsu itu 0 sampai 3,5 tahun. Inilah yang akan dibahas oleh UNGA nanti atau PBB nanti ya, bulan September. Berarti saya katakan tadi hitungannya 0 sampai 3,5 tahun ke depan. Kalau kita pakai skenario UNGA di akhir 2025 adalah titik awal perjanjian damai Babel, betul kan? Karena mereka akan bicarakan itu di bulan September, ya kan? Jadi 2025 sampai 2028 adalah fase tahap awal damai palsu. 2025 sampai 2028 adalah fase tahap awal damai palsu. Ini adalah 3,5 tahun pertama dari perjanjian 7 tahun yang disebut di Daniel 9 ayat 27. Dunia akan bersorak, ya, mereka akan bersorak peace and safety. Tapi justru itu adalah merupakan masa persiapan daripada sistem anti hama. Jadi kalau perjanjian damai ditekan pasca UNGA 80, misalnya saya katakan tadi di akhir Desember atau Oktober lah, ya, maka tahun 0 sama dengan akhir 2025
dan tahun 3,5 sama dengan pertengahan 2028 merupakan titik pengkhianatan kekejian, ditegakkan, ibadah dihentikan. Jadi saudara dan saya yang disebut sisa goyim harus naik. Amin. Harus rapture. Ya, karena setelah tengah minggu sistem Babel akan menunjukkan wajah aslinya dan gereja kompromi. Ya, gereja kompromi. Gereja yang masih menyembah bukan Bapa Yahweh, mereka akan tertinggal. Ya, mereka akan tertinggal dan hanya remain yang berjaga yang akan diluputkan. Mereka akan masuk ke kerajaan 1000 tahun kalau mereka mampu melewati 3,5 tahun. Haleluya. Jadi saudara, diperkirakan sisa goyim naik atau rapture kapan? Secara profetik dan strategis kita bisa memperkirakan bahwa sisa goyim harus naik atau rapture sebelum pertengahan 2028, yaitu sekitar, saya memprediksikan tadi di awal saya katakan 2007, di sekitar akhir 2027 atau awal 2028. Ya kalau dia disahkan misalnya 2026, ya kita tambahkan lagi ke depan tahunnya, betul kan? Tapi hitungan kan kita menurut hitungan UNGA 80 bulan September. Kalau dia disahkan bulan Oktober atau bulan November atau Desember kan masih 2025, betul kan? Ya, jadi ini menurut PBB atau UNGA 80 hitung-hitungannya, ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau tanggal saya sudah katakan tadi di awal nggak bisa diprediksi, betul nggak? Tapi kalau tahun bisa, betul? Ya nggak ada yang tahu tanggal, jamnya, ya kan? Tapi saudara saya katakan tadi, saudara, ya di awal sebelum firman kan saya sudah katakan, ada yang berani loh bilang tanggal 23, yakin nggak itu? Iya kan? Kemudian juga ada yang mimpi, penglihatan, bukan cuma tanggal, jamnya juga disebutkan. Ih, ngeri kali loh saudara. Ya, bukan cuma jamnya loh. Bukan cuma tanggal, jamnya juga disebutkan saudara. Ya, mengerikan hari-hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara. Saya kalau baca ini, renungkan ini, wow. Ya, luar biasa saudara. Haleluya. Oke saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Karena memang waktunya kita lihat hari-hari ini apa yang telah terjadi saudara. Haleluya. Ya, kembali lagi. Kenapa diperkirakan akhir 2027 atau awal 2028? Nah, ini ada hitung-hitungannya lagi. Jika perjanjian damai Babel ditekan akhir 2025, maka sekali lagi tahun 0 sama dengan akhir 2025, tahun 3,5 tahun sama dengan pertengahan 2028, dan ini adalah merupakan titik pengkhianatan, ya kan? Dan itu ada di Daniel 9 ayat 27. Maka pengangkatan sisa goyim harus terjadi sebelum kekejian ditegakkan, yaitu di akhir 2027 menjelang pengkhianatan dan awal 2028 sebelum sistem Babel menunjukkan wajah aslinya. Ya, jadi saudara tetap kalau menurut ini tetap 2028 itu anti Hamasnya sudah berkuasa. Tapi sebelum dia berkuasa kita sudah rapture. Begitulah kira-kira saudara ya untuk kita tafsirkan. Ya. Jadi coba perhatikan Wahyu 3 ayat 10, coba baca bagiannya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ya, karena engkau
dalam menuruti firman-Ku, untuk tekun menanti, aku akan melindungi engkau dari waktu pencobaan. Amin. Kita ada di kesukaran, tapi apa dikatakan? Aku akan melindungi engkau dari waktu pencobaan. Yang penting di sini dengar-dengaran, taat, setia saja. Amin. Haleluya. Ya, dan perlu saya tegaskan bahwa rapture bukan untuk semua orang ya yang mengaku percaya, tapi untuk remain yang berjaga, mereka yang berjaga-jaga. Seperti apa? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Gereja kompromi akan tertinggal karena larut dalam narasi damai. Ya, relevansi dan toleransi palsu. Makanya gereja kompromi terlalu banyak toleransi. Terlalu banyak toleransi. Makanya saya selalu katakan, buang kata nggak enak. Dasar. Nah itu dia saudara. Anda kompromi, Anda toleransi. Dalam bersosial oke. Tapi kalau soal iman, tidak ada kata toleransi, saudara. Ya, ini mengerikan sekali, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi, saudara, gereja kompromi akan tertinggal. Dan saudara dan saya sebagai sisa goyim adalah mereka yang menolak sistem Babel, menyusun pangan mandiri dan digital sovereignty. Yang pastinya taat dan setia, bayar harga pikul salib. Amin. Mulai dari sekarang jangan tunda-tunda lagi, saudara. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, kita berjuang untuk kampung aman, kita berjuang untuk keselamatan jiwa. Karena kalau sudah divaksin berarti kita sudah menyerahkan diri. Kita sudah berpindah ke pemilikan, saudara. Kalau kita ikut sistem global, kita sudah berpindah ke pemilikan dari Bapak Yahweh, dari anak Lucifer. Ya, kalau sudah berpindah jadi anak Lucifer, jangan mimpi untuk saudara berharap untuk diselamatkan. Tidak akan mungkin, saudara. Ya. Haleluya. Jadi apa yang terjadi di tahap awal, saudara? 2025 sampai 2028. Yaitu tadi damai palsu ditekan. Ya. Dunia menyambut perjanjian damai sebagai solusi konflik Israel-Palestina. Kemudian PBB, negara-negara Arab dan Sekutu Barat ikut menandatangani atau mendukung. Kemudian Yerusalem dijadikan kota bersama. Ya, ini identitas profetik yang dikaburkan, saudara. Ya, kemudian saudara, apa yang terjadi di awal 2025 sampai 2028 adalah euforia global, yaitu media, gereja kompromi, dan pemimpin dunia bicara tentang perdamaian universal dan sistem global mulai menyatu. Apa itu? Digital ID, payment ID, saudara, iya kan? Bahkan pangan terpusat, interfaith movement, pangan terpusat. Makanya kenapa juga saya suruh gas, saya terus kejar. Kenapa? Sebelum saudara Bapak Ibu terkasih, kita pangan dikuasai oleh elit global. Ya, mumpung masih aman, kita kerjakan, kita kumpul gandum, kita kumpul padi. Sebelum nanti saudara tanah tidak lagi berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena ada sentral, ada racun yang akan ditebar, saudara. Paham gak ini, saudara? Ini yang perlu kita kejar. Karena kita gak mungkin pakai terpal berhektar-hektar. Duit dari mana cari terpal berhektar-hektar? Amin. Duit dari mana kita mau berhektar-hektar? Jangankan 2-3 hektar, setengah hektar ada susah payah. Amin. Bagaimana dengan kita belum lagi air untuk menyiram? Jadi memang biarkan hujan. Saya percaya kalau kita bergerak sebelum terjadi. Saya percaya Roma 12 ayat berapa itu? Berkata, Elohim turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebenaran
kebaikan sebelum elit gobat berkuasa. Bekerja. Nanti Elohim turun bekerja, saudara, supaya tanaman kita, apapun yang kita lakukan, dibuat berhasil oleh Bapa Yahweh. Amin. Lakukan dari sekarang. Jangan nina bobo terus. Jangan kerja harta duniawi terus. Anda dinina bobokan. Apabila waktunya saudara sudah tiba, kita sudah ada gandum. Sama seperti Yusuf. Sudah tahu kisah Yusuf kan? Ya, dikatakan ada 7 kesengsaraan, saudara, betul? Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, saya juga sudah pernah korbankan ini. Dulu masih di ayunan, betul nggak? Betul. Dan ketika kesukaran terjadi, apa yang terjadi, saudara? Yusuf yang dipilih sebagai wakil Perdana Menteri Mesir tidak kelaparan, yang lain kelaparan dan harus ngemis-ngemis. Bukan minta, beli. Paham gak sini, saudara? Nah, kita slow. Ya, makanya sekarang saya suka marah ini yang lain-lain kalau lelet jalannya, saudara. Karena saya sudah baca zaman ini akan apa yang terjadi. Kita aja yang tahu kebenaran, masa kalah dengan orang-orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa? Kalah loh. Mereka udah bakal, udah indan itu. Kita belum sama sekali. Makanya saya terus kejar. Karena sudah bisa membaca keadaan apa yang akan terjadi. Nah, kita yang siap, ayo come on, jangan malas-malas, jangan berleha-leha. Ya kan? Ayo saudara, kejar itu. Karena ini, ya, karena elit global ini, saudara, semua, siapa namanya? Ini si BG, Bill Gates, dia itu udah beli tanah. Makanya dia yang menguasai lahan pangan mandiri juga dia menguasai. Makanya dia mau mulai membuat apa? Makanan genetik. Dia mulai bikin daging-daging, bukan daging asli. Daging palsu tapi menyerupai daging asli yang saudara makan, itu berbahaya. Paham gak ini, saudara? Ini sudah jual di minimarket, supermarket, saudara. Ini semua adalah bagian dari mereka. Kemudian tanaman-tanaman sintetik palsu semua, nah kita makan, saudara. Makanan-makanan yang mengandung GMO, termasuk tahu tempe. Lihat, saudara. Nggak ada yang aman sekarang, saudara. Semua sudah dikuasai oleh mereka, tidak ada yang aman. Ya, tidak ada yang aman, saudara. Ayo pahami kebenaran. Saya memang belum share tentang makanan-makanan yang sudah saya kumpulkan, saudara. Ini sangat berbahaya untuk kita, saudara. Ya, makanya dibuatlah sistem itu. Bahkan sama juga apa tadi saya bilang, herbal tanaman itu juga nanti tidak disetujui, akan ditarik oleh pemerintah. Terus ke obat apa? Obat dari WHO yang disarankan oleh WHO, itu yang boleh dipakai, itu yang boleh diminum, saudara. Paham gak ini, saudara? Harus paham, saudara. Ya, kalau kalian tanya pendeta di luar sana, mereka nggak paham. Makanya mereka bilang bagus, baik, antivirus. Ya, haleluya. Paham, saudara, ya? Kemudian kita kembali ke poin 2, yaitu titik tengah pengkhianatan. Nah, pengkhianatan itu sudah masuk tahun ke 3,5 lagi, yaitu tokoh anti Hamasiyah. Mereka lah yang akan menghentikan ibadah, yaitu melarang korban, menutup tempat ibadah, atau menggantinya dengan sistem global. Kemudian ia menyatakan diri sebagai ilah, merupakan pengenapan dari 2 Tesalonika 2. Kemudian muncul kekejian yang membinasakan. Sistem spiritual palsu menggantikan ibadah yang sejati. Nah, ini, saudara, seperti dengan agenda mereka akan membuat agama satu agama, saudara.
Haleluya. Jadi pertanyaan kapan ini terjadi, saudara? Ya, kalau minggu terakhir dimulai 2025, tahun ketiga setengah jatuh pada bulan Mei sama dengan Juli 2028. Ya, bulan pun bisa diprediksi, saudara. Ya, tapi kan kita nggak tahu bisa meleset ya. Kita hanya bisa memprediksi. Intinya apa tadi? Berjaga-jaga. Yang paling ketiga, tahap akhir, penganiayaan besar, yaitu tahun 3,5 tahun sampai 7 tahun. Masa disebut sebagai tribulasi atau masa kesusahan Yakub. Ya, saudara dan saya sebagai sisa goyim yang tidak tunduk akan dikejar, akan dibungkam atau disingkirkan. Ya, mungkin yang tertinggal kali ya. Haleluya. Dunia makin bersatu dalam sistem anti Hamasiyah, ya, yang adalah ekonomi, agama dan politik terintegrasi. Dan kapan ini terjadi? Kembali lagi, kalau kita pakai skenario UNGA 80 bahwa perjanjian damai Babel ditekan akhir 2025, maka tahap akhir penganiayaan besar akan dimulai sekitar pertengahan 2028 dan berlangsung hingga 2032. Haleluya. Karena 2030 bisa saja sistemnya anti Hamasiyah berlaku, ya kan? Karena agenda mereka 2030. Ya, oke. Karena Daniel 9 ayat 27 menyebut bahwa di tengah minggu 3,5 tahun perjanjian damai akan dikhianati. Di titik itu anti Hamasiyah sekali lagi menghentikan ibadah, menegakkan kekejian di tempat kudus, menyatakan diri sebagai ilah. Setelah itu dunia masuk ke fase tribulasi besar selama 3,5 tahun berikutnya. Jadi penganiayaan besar dimulai sekitar Mei sampai Juli 2008, berakhir sekitar akhir 2032 saat penghakiman dan kedatangan Bapa Yahweh. Jadi disinilah sistem Babel menunjukkan wajah aslinya, yaitu kontrol total, tanda binatang dan penganiayaan terhadap yang tidak tunduk, saudara. Dan gereja kompromi yang tertinggal akan terkejut, tapi sudah terlambat. Sisa goyim, saudara dan saya sudah naik, sudah rapture sebelum fase ini. Karena ini bukan waktu berjaga, ini adalah waktu bertahan. Mereka yang tertinggal bertahan, mereka baru bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi saya tidak mau tertinggal, karena harus bertahan mengalami siksaan yang luar biasa. Sebagai kalender profetik 2025 itu perjanjian ditekennya, ya. 2027 akhir atau 2028 apa rapture. Pertengahan 2028 pengkhianatan, masuk masa kesukaran besar anti Hamasiyah. 2032 penghakiman. Ini terstruktur sesuai dengan pola PBB. Kalau dia diberlakukan nanti 2025 di bulan September. Jadi jangan tertipu oleh damai Babel. Saudara dan saya sebagai sisa harus berjaga, karena damai tanpa Elohim, tanpa Bapa Yahweh adalah jebakan. Kita bukan bagian dari perjanjian palsu, tetapi kita bagian dari perjanjian kekal bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, kita masuk ke bagian selanjutnya. Palestina dan Yerusalem sebagai simbol profetik, bagian yang sering disalahpahami sebagai isu geopolitik biasa. Padahal ini adalah denyut nadi nubuatan akhir zaman. Ya, sedikit lagi ya. Kita lihat ayat-ayatnya, Lukas 21 ayat 24. Saya baca saja biar cepat. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa Yahweh sampai genap waktu bangsa-bangsa itu. Nah, ini bukan sekedar penjajahan fisik, tapi penguasaan spiritual dan ideologis. Perhatikan kalimat genap waktunya, ya. Genap waktunya sama dengan ada batas waktu ilahi, yaitu Bapa Yahweh yang akan memulihkan Yerusalem. Kemudian yang kedua, Sakaria 12 ayat 3. Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Saudara perhatikan artinya, dunia
dunia akan terobsesi dengan Yerusalem, tapi bukan untuk kebenaran. Jadi siapapun yang mencoba mengangkat batu itu akan terbuka. Inilah konsekuensi ilahi. Wahyu 11 ayat 2. Halaman bait suci serahkan kepada bangsa-bangsa. Mereka akan menginjak-injak kota kudus selama 42 bulan. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Ini paralel dengan pengkhianatan perjanjian damai, dan Yerusalem akan menjadi pusat konflik spiritual dan simbolik. Jadi ya saudara, kita tafsir secara detail Yerusalem dan Palestina di dalam nubuatan. Yang pertama Palestina. Palestina adalah simbol globalisasi Babel. Artinya apa saudara? Dunia bersatu membela Palestina. Tampak seperti solidaritas, tapi bukan demi kebenaran Elohim Yahweh. Bahkan banyak gerakan dan narasi yang akan menolak otoritas nubuatan atas Yerusalem. Maka Palestina dijadikan alat politik untuk menekan Israel dan mengaburkan nubuatan. Yang kedua, Yerusalem sebagai pusat profetik, bukan sekedar kota. Yerusalem bukan milik politik, tapi milik nubuatan. Kemudian dikatakan diinjak-injak, sama dengan bukan hanya fisik, tapi juga diprofanisasi secara spiritual. Bahkan sistem dunia ingin menjadikan Yerusalem sebagai kota bersama. Artinya mereka mencoba untuk menghapus identitas yang sesungguhnya. Yang ketiga, ya, sebagai sisa goim, saudara dan saya melihat dengan mata profetik. Kita tidak boleh ikut narasi dunia yang hanya melihat konflik geopolitik. Ingat, Yerusalem adalah jam profetik. Setiap pergerakan di sana adalah sinyal akhir zaman. Amin. Haleluya, luar biasa. Saudara dan saya harus berjaga-jaga. Jangan terjebak dalam opini publik, saudara. Ya, haleluya. Nah, sebagai analogi profetik, Yerusalem sebagai jam nubuatan, saudara. Jika dunia adalah panggung, maka Yerusalem adalah jarum jamnya. Ketika bangsa-bangsa mulai menginjak Yerusalem, itu bukan hanya konflik, itu adalah penggenapan dari Lukas 21 ayat 24. Dan Palestina bukan musuh, tapi alat sistem Babel untuk mengaburkan nubuatan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yerusalem bukan sekedar kota konflik. Ini adalah panggilan nubuatan. Saudara dan saya sebagai sisa harus melihat dengan mata rohani, bukan mata media. Ketika dunia bersatu melawan Yerusalem, kita harus berdiri sebagai saksi nubuatan. Saudara jangan ikut-ikutan. Amin. Haleluya. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya yang sudah mendekati terakhir. Oke? Saudara dan saya harus bangkit. Amin. Saudara dan saya harus berjaga-jaga. Amin. Dan saudara dan saya harus bersiap. Ya, ini bagian klimaks yang bukan sekedar ajakan, tapi ini adalah alarm profetik untuk kita sebagai generasi di akhir zaman. Amin. Haleluya. Makanya ada alarm setiap kali ibadah. Ya, alarm apa itu? Trompet kan, untuk mengingatkan kita. Amin. Haleluya. Dan kita lihat ayat-ayatnya, Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menanti, aku akan melindungi engkau dari waktu pencobaan. Amin, saudara. Ini adalah janji bagi saudara dan saya yang berjaga dan setia. Diluputkan dari masa pengujian global tribulasi. Dan ini juga menguatkan posisi, ya, pre-tribulasi, rapture bagi yang berjaga, bukan yang kompromi. Saudara dan saya bukan gereja kompromi, amin. Kita adalah komunitas sisa goib yang taat, tunduk dan setia pada Bapa Yahweh. Yang kedua, Matius 25:6. Pada tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, keluarlah menyambut dia. Ini tentang apa? Ya, perhatikan kalimat tengah malam. Tengah malam berbicara masa gelap, penuh kebingungan dan kompromi. Jadi hanya gadis bijaksana yang siap. Saudara dan saya, bodoh atau bijaksana? Ya, berarti harus caranya udah saya sampaikan berkali-kali. Yang ketiga, Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembokmu hai Yerusalem, aku telah menempatkan penjaga. Artinya, saudara dan saya bukan penonton. Ya, saudara dan saya bukan penonton.
tapi penjaga. Penjaga menara yang berseru siang dan malam. Ya, sebagai fungsi profetik yaitu dengan membunyikan alarm, bukan sekedar analisis. Ya, makanya tiap kali ibadah kita putar trompet, saya bilang tadi saudara. Sedangkan gereja kompromi sibuk dengan popularitas. Mereka sibuk dengan program, mereka sibuk dengan narasi-narasi damai, mereka sibuk dengan apalah kesibukan mereka saudara, bukan mempersiapkan diri. Tetapi kita sebagai sisa goyim justru menolak kompromi dan berdiri di garis depan. Amin. Kita bukan bagian dari sistem Babel, kita adalah remain yang berseru. Yang kedua, rapture akhir 2027 atau awal 2028 sebelum pengkhianatan berdasarkan pola Daniel 9 ayat 27 dan pengkhianatan di tengah minggu. Rapture kemungkinan terjadi sebelum kekejian muncul, ya, dan sisa diluputkan. Maka 2025 sampai 27 adalah masa persiapan intensif, bukan waktu santai. Ya, makanya saya bilang tadi, saya genjot, ayo, saya kejar, saya gas. Bukan waktunya bersantai-santai, saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, strategi sisa. Ya, 3 pilar kesiapan. Ya, yang pertama menolak kompromi gereja Babel. Amin. Tidak tunduk pada narasi. Semua agama sama. Ada yang bilang begitu. Semua agama sama. Enggak. Ya, saudara kan begitu dulu kan. Agama sama. Mengajarkan yang baik. Enggak ada agama yang sama. Ya. Bahkan bilang damai universal atau gereja relevan. Kemudian menolak sistem yang menggantikan sistem dari Bapa Yahweh. Ya, dengan spirit global. Ya, saudara dan saya harus berani tegas. Saudara juga harus berani berbeda. Amin. Berani berbeda, bukan kompromi. Ya, saya lihat di sini yang remaja ini ada yang udah mulai kompromi ini ya. Udah nggak jelas arahnya mau kemana ini. Udah lompat sana, lompat sini saudara ya. Orang tua harus perhatikan itu. Harus tegas dengan anak. Lompat sana, lompat sini, nggak jelas jadinya saudara. Nanti acara kita ikut acara kita, acara orang lain ikut acara orang lain. Ini Tuhannya siapa? Ya kan? Tuhannya siapa? Ya, ikut ibadah A, dia ikut ibadah A, ibadah B dia ikut ibadah B, ibadah C dia ikut ibadah C. Ini bahaya ini saudara. Ya. Harus punya ketegasan, harus punya itu. Ya, ketegasan, orang tua harus ingatkan. Kemudian pangan mandiri dan digital sovereignty. Ya, Babel akan mengontrol pangan dan data. Artinya sisa harus lepas dari sistem. Ya, makanya ketika kita sudah ada di sana, ya mau tidak mau kita harus melepaskan semua apapun, bahkan HP pun bawa tapi tidak no signal. Nantinya sudah. Ya, karena semua akan dikontrol sudah. Sebelum saya tarikan pangan pun akan dikontrol. Makanya waktu kita nggak banyak untuk menampung gandum sebanyak-banyaknya. Makanya persiapkan benih sebanyak-banyaknya. Ya, haleluya. Ya, jadi pangan mandiri sama dengan ladang komunitas, ya logistik, bukan sekedar survival tapi tindakan profetik. Digital sovereignty, susah benar nih bahasa Inggris. Sama dengan kontrol atas data, ya. Kontrol atas data, komunikasi dan media. Hindari ketergantungan pada platform Babel. Ya, saya sudah bilang hindari. Ya, untuk KTP digital, semua yang serba digital. Hindari saudara. Itu sangat berbahaya saudara dan akan mempermudah untuk kontrol saudara dan saya. Ya, haleluya. Kemudian lanjut lagi. Kita yang tersisa adalah sebagai penjaga menara di mana dunia sedang bobo. Ya, dunia sedang tidur, saudara dan saya harus bunyikan lonceng. Udah dibuka lonceng mereka tetap tidur, biarkan saja. Ya, haleluya. Di mana gereja kompromi sedang berpesta. Ya, saudara dan saya harus berseru sampaikan. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya, di mana Babel sedang membangun sistem, saudara dan saya harus bongkar.
Ya, haleluya. Jadi sisa goyim bukan sekedar tahu nubuatan. Kita adalah bagian dari nubuatan. Bangkitlah, berjaga-jagalah, bersiaplah karena waktu Babel hampir genap dan sang mempelai segera datang dan terakhir sebagai penutup. Haleluya. Sudah 1,5 jam, nggak apa-apa ya, kan udah ditutup. Sebagai sisa goyim. Karena saya nggak mau bersambung-bersambung, harus selesaikan. Karena ini di live juga, bukan di live, di YouTube saudara ya. Biasanya kan saya bagi 2, ini enggak. Biasanya pas 1 jam, nah ini karena memang saya pikir pasti meleset 1 jam lebih betul. Oke? Sebagai penutup saudara, sebagai sisa goyim yang terpilih harus benar-benar paham. Ya, apa yang perlu dipahami? Yang pertama, dunia sedang menyusun panggung akhir. Apa itu? Sistem global sedang menyatu, apa itu politik, ekonomi, agama, teknologi. Semua mengarah ke satu panggung besar, yaitu Babel modern. Kemudian agenda-agenda internasional termasuk Climate Pledge, Digital ID, Amandemen IHR, UNGAL 80 inisiatif dan narasi perdamaian universal adalah setting panggung anti Hamasiyah. Jadi dunia tidak sadar sedang mempersiapkan kedatangan tokoh palsu, bukan untuk menyambut sang juru selamat Yeshua, tapi untuk menyambut sistem penyesatan. Yang kedua, UNGAL 80 adalah merupakan sinyal keras Babel yang sudah siap. Jadi jadi sidang umum PBB ke-80 bukan sekedar forum diplomatik. Ini adalah ritual Babel modern. Karena tema global adalah multilateral solution for a better tomorrow. Artinya solusi multilateral untuk masa depan yang lebih baik. Terdengar mulia betul? Terdengar baik betul? Terdengar bagus betul? Tapi tanpa kehendak dari Bapa Yahweh. Kemudian resolusi dan konsensus yang dihasilkan akan mempercepat integritas digital global, narasi perdamaian palsu, penyeragaman nilai-nilai spiritual yang menolak otoritas Bapa Yahweh. Jadi UNGAL 80 adalah deklarasi Babel, kami siap memerintah dunia. Nah loh, ya kan, di bawah naungan WHO tentunya. Yang ketiga, Bapa Yahweh sedang memanggil saudara dan saya sebagai sisa yang tidak tunduk. Jadi di balik panggung Babel, Bapa Yahweh sedang membangkitkan sisa goyim yang tidak tunduk pada kompromi, tidak larut dalam narasi damai palsu, tidak diam dalam masa persiapan. Amin. Tidak diam dalam masa persiapan, artinya nang lemau. Sisa bukan sekedar tahu nubuatan, tapi menjadi bagian dari nubuatan karena kita dipanggil untuk berjaga di menara, menyusun strategi pangan dan digital, dan menyuarakan kebenaran. Yang keempat, mari bangkit dan berjaga dan bersiap karena waktunya sangat singkat. Jika raptor terjadi akhir 2027 atau awal 2028, maka masa persiapan tinggal 2 tahun. Ya, jangan main-main. Ini bukan waktu untuk debat teologis atau kenyamanan gereja. Ini adalah waktu untuk bangkit dari tidur rohani dan kompromi. Ya, berjaga berarti membaca tanda zaman dan menolak narasi palsu. Kemudian bersiap secara spiritual, logistik dan digital. Ya, ini dia, bangkit, berjaga dan bersiap. Bangkit dari apa? Tidur rohani, jangan bobok terus. Berjaga apa tadi? Baca tanda zaman, ya, dan menolak narasi palsu. Kemudian apa tadi yang terakhir? Bersiap. Apa yang disiap? Spiritual, sudah pasti iman, ya kan, logistik, ya, persiapan pangan dan tentunya digital ya sifatnya sementara. Oke. Sebagai deklarasi yang paling terakhir, saudara. Ya, saudara, saya ini karena sebagai deklarasi profetik, saya ngomong, saudara juga ikutin, ya. Oke, paham? Sama ketika perjamuan kudus saya ngomong, saudara juga ngomong. Oke, saudara ikuti maksudnya. Amin. Ini sebagai penutup, oke? Haleluya. Oke ya, sebagai deklarasi akhir, ya. Katakan bersama-sama atau ikutin saya. Kami bukan bagian dari Babel. Kami bukan bagian dari Babel. Ulangi.
Sekali lagi, kami bukan bagian dari Babel. Kami bukan bagian dari Babel. Kami adalah sisa goim. Kami adalah sisa Goim. Kami tidak tunduk pada sistem global. Kami tidak tunduk pada sistem global. Kami diangkat bersama Yeshua. Kami diangkat bersama Haleluya. 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 Maranatha, datanglah Bapa Yahweh. Haleluya.